Para ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, faktanya ajaran Sang Buddha sudah sekitar 2.600 tahun. Sekitar. Karena kan abad ke-6 sebelum Masehi. Sekarang saja sudah 2024. Nah, karena sudah sekitar 2.600 tahun, makanya mengalami berbagai macam penyesuaian. 2.600 tahun. Lama loh. Lama. Berapa generasi itu? Kurang lebih 26 generasi, kurang lebih. Kalau panjang umur. Lama. Nah, dan berpindah tempat. Ya. Coba, kalau punya saudara, punya kakak adik, punya family, pindah tempat, ya, dan pindah tempatnya ini cukup jauh sehingga budayanya agak berbeda. Gampangnya orang Jakarta pindah ke Solo. Kalau sudah lama, nanti rada berubah loh. Berubahnya apa? Jakarta bukan, Solo bukan. Kenapa? Ya karena kita menyesuaikan, ya kan? Dibilang Jakarta, enggak Jakarta banget, dibilang Solo, enggak Solo banget. Ya seperti itu. Nah, ajaran Sang Buddha, dari mana ajaran Sang Buddha? Dari mana asalnya? Oh India ya, karena bilang aduh Tiongkok, wah ini korban kerasakti ini. Padahal kalau dia nonton kerasakti dengan benar, ya jawabannya terus harusnya India. Karena Svencang ke barat, barat itu India. Ada dengan Cina, Tiongkok. Iya, korban kerasakti. Ketika pindah ke Sri Lanka saja. Sri Lanka. Itu kan masih punya suku ya, ras yang sama dengan India Selatan. Sudah ada sedikit berbeda. Pindah ke Himalaya, Tibet, Nepal, Bhutan. Beda. Pindah ke Tiongkok. Ya rasnya udah beda, bahasanya beda, geografinya beda, makanannya beda. Pindah ke Asia Tenggara, tambah beda. Nah, karena 2.600 tahun yang lalu sekitar ya, dan berbeda budaya, bahasa, kebiasaan, dan semuanya beda dari India keluar India, itulah membuat perkembangan ajaran Sang Buddha mengalami adaptasi. Ya, saya juga sambil beradaptasi, karena jarang pakai mic begini. Ini kebiasaan juga, ini tradisi. Biasanya megang begini. Tapi karena ini kurang bagus suaranya, saya pilih ini. Nggak apa-apa, sambil belajar. Butuh adaptasi. Termasuk ini tadi saya nggak sengaja melihat. Ini kan secara penggambaran tradisi Thailand. Secara penggambaran. Nah, saya pernah sedikit belajar tentang tradisi Thailand. Di Thailand itu, kalau benda puja berupa mahkota atau piala atau seperti payung, ya, ini tradisi ya, bukan keharusan, ini pengetahuan saja. Biasanya di sebelah kanan itu warnanya silver, sebelah kiri warnanya gold, emas dan perak. Karena bagi mereka ada maknanya. Ya, karena saya dulu penasaran, kok beda ya? Pernah melihat? Sebelah kanan itu putih, silver, perak, sebelah kiri itu gold. Kan pernah ke Thailand ya? Pernah kan? Enggak merhatiin ya? Nah, nanti cari di Google. Bagi mereka ada maknanya. Ya. Dan saya mendapat jawaban dari tempat-tempat yang berbeda tapi nyambung. Nah, yang pernah ke Thailand, pernah ke Wat Rong Kun di Chiang Rai, White Temple, Wihara Putih. Nah, ternyata ada kaitannya ke situ jawabannya, dari warna ya. Kenapa? Sebelah kanan itu putih atau silver, sebelah kiri adalah gold. Karena putih atau silver bagi mereka adalah kesucian.
Misalkan Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahata. Nah, yang gold ini, yang emas ini adalah kejayaan, kesuksesan, keberuntungan, sampati, dan seterusnya. Dan dua ini memang diidam-idamkan oleh orang yang belajar Dhamma. Ini pengantar. Kan tadi saya tanya nggak ada tanya jawab, nggak apa-apa. Jadi bisa panjang. Tahan kan ya? Ya, apalagi ini udaranya beneran, bukan bikinan. Kalau bikinan kan AC, lama-lama kembung gitu, karena bikinan. Nah ini kan alami. Ya sauna sedikit nggak apa-apa, ya, tapi sehat. Nah, kaitannya, karena saya pernah ke sana ya cukup sering, ya diajak ya Dhamma Yatra kecil-kecilan lah bagi yang belum sampai ke India. Kenapa wiharanya putih? Sudah pernah kan beberapa ke sana kan? Coba ingat, ke sana ke toilet nggak? Nah, kalau pernah ke toilet, perhatiin warna toiletnya apa? Betul. Jadi, lebih tinggi warna putih atau silver ketimbang warna gold. Kalau bagi saripatinya Dhamma. Nah itulah. Nah tapi kenapa di sini dua-duanya gold? Karena ya biar hoki. Biar bejo. Ini nggak sengaja, ini sebenarnya nggak sengaja ya. Saya cuma mengkaitkan aja. Nggak sengaja. Karena bebas, ini cuma simbolik. Ya, cuma simbolik. Jadi kalau melihat nanti suatu ketika, ya makanya kalau jalan-jalan itu jangan foto-foto doang. Cari pelajarannya, cari maknanya, cari filosofinya. Meskipun filosofi itu buatan, filosofi itu tergantung siapa yang bikin. Ya, ada orang lihat 5 kemoceng, itu bisa 5 filosofi kemoceng loh. Iya, karena itu interpretasi. Nah, itu jadi kalau secara tradisinya, silver atau putih itu adalah kesucian. Ya. Gold atau emas itu adalah kejayaan, kesuksesan, hoki, keberuntungan, bejo, dan seterusnya. Jadi yang satu adalah lokia, ya, keduniawian, kejayaan, kecemerlangan, kesuksesan, kesehatan, dan seterusnya. Dan yang satu adalah lokutara, yaitu kesucian. Dan itu masuk akal, simbol seperti itu. Nah, tapi orang sini, wah saya maunya hoki aja Bante, cuan aja, berhasil aja beruntung. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi ini ketidaksengajaan ya, jangan ditukar, jangan bagus ini. Saya cuman tadi waktu nama Kadapata, jadi ingat, ya ngelihat itu bisa ingat. Ya. Ya ini sebagai pengantar. Kenapa? Karena ada kaitannya yang ingin kita bahas, bahwa banyak sekali salah paham orang yang belum mengerti budaya Buddhis, ajaran Sang Buddha dan seterusnya, tentang apa yang umat Buddha lakukan. Salah satunya yang masih, ya zaman sekarang kebangetan lah, salah paham. Ya, berarti ya mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam, kopinya kurang kental, konconya kurang banyak. Salah satunya adalah berhala. Umat Buddha dianggap berhala. Tentu banyak sekali jawaban. Ya. Tetapi ada jawaban yang harusnya bisa dimengerti secara universal. Karena jawaban ini hampir di semua tempat, di semua budaya, termasuk di semua negara ada. Yaitu tentang bendera. Jadi umat Buddha mengadakan pratima, arca, ya. Kalau bahasa dagangnya adalah patung, ya. Kalau bahasa palingnya adalah rupang, dari kata rupa, yaitu wujud, ya. Adalah sebagai simbolik. Dan kenapa simbolik? Ya, coba perhatikan. Di setiap budaya Buddhis, di setiap suku bangsa yang ada Buddhisnya, arca Buddhanya beda-beda. Lihat arca Buddha Jepang. Itulah penggambaran terbaik versi maskulin orang Jepang. Coba lihat arca Tiongkok. Itulah penggambaran maskulin terbaik orang Tiongkok. Coba lihat Borobudur. Itulah penggambaran maskulin terbaik orang Jawa kuno saat itu.
Coba lihat Thailand, ya. Langsing, ya. Coba lihat Sri Lanka, sendiri. Kamboja, sendiri. Myanmar, sendiri. Kenapa? Karena simbolik. Sama dengan kalau kita mau menjawab terhadap berhala. Persis seperti sebuah nasionalis, sebuah kebangsaan, punya banyak simbol, salah satunya bendera. Nah, kita bisa bertanya balik. Ketika orang menghormati bendera, apalagi dengan situasi yang resmi yaitu upacara kenegaraan, misalkan kita ini 17 Agustus, sekitar 2 bulan lagi. Saya mau bertanya, yang dihormati itu tiangnya apa benderanya? Ya, emang pertanyaan mengarahkan jawaban. Ya. Sehingga dijawab apapun salah. Bukan tiangnya, bukan benderanya. Tapi nggak ada tiang, bendera nggak bisa berkibar, ya kan? Jadi tiang ini nggak penting-penting banget, tapi tidak bisa tanpa tiang, melayang kan nggak bisa. Ini kan kayak acar di nasi goreng. Nggak ada yang nggak apa-apa, ada yang lumayan. Jadi kalau jawab bendera ya nggak tepat juga. Kenapa? Karena bendera adalah simbolik. Cuma kalau kita mau tenanan memunculkan semua pahlawan kita dari awal pergerakan bahkan zaman kerajaan, zaman kolonial, sesudah kolonial, kapan kelarnya? Ya kan? Bahkan setiap tahun ada pahlawan nasional disahkan oleh negara dengan tujuan-tujuan baik. Nah kalau mau dipaparkan semua, entah pakai teknologi atau apa, yang upacara awalnya 2 jam bisa 10 jam. Maksudnya adalah menghormat jasa-jasa pahlawan yang sudah mengorbankan waktunya, masa mudanya, hartanya, keluarganya, nyawanya demi memerdekakan negara Indonesia. Lah kalau kita menghormati benderanya, misalkan kan suatu ketika bendera dicuci kan? Cuci. Nah, misalkan ini di daerah belum ada listrik, belum ada mesin cuci. Waktu cuci bendera, srek. Lah katanya ngormatin benderanya. Kan enggak kan? Terus waktu dilipat pertama, hormat. Lipat kedua, hormat. Lipat ketiga, lah ini rada stres. Lah kalau kita ngormatin tiangnya, 17 Agustus, kanan kiri jalan, banyak tiang bendera. Lah masa satu-satu kita mau hormatin? Nah, inilah simbolik. Inilah lambang, inilah seni, inilah persatuan. Jadi simbolik itu juga punya manfaat akan persatuan. Jadi kalau umat Buddha kata umat Buddha menyembah berhala, ya silakan. Kenapa? Karena yang jadi masalah adalah menilai suatu hal dari sudut pandangnya sendiri. Itu sering tidak nyambung. Sama, kita juga sebaliknya. Kita menilai dia itu salah juga karena berdasarkan sudut pandang kita. Ya artinya apa? Ya kita saling menghormati. Selama tidak menyinggung, selama tidak merugikan. Selama tidak merugikan, tidak menyakiti, ya kita menghormati perbedaan. Itu salah satunya toleransi. Ya. Jadi apakah umat Buddha menyembah berhala? Tentu jawabannya tidak. Lalu kenapa itu semua banyak sajian, banyak persembahan? Ya itu semua simbolik. Simbolik. Bahkan sejarah munculnya Pratima Buddha yang awal-awal, itu sekitar 500 tahun atau 600 tahun sesudah Sang Buddha Mahaparinibbana. Kita genapkannya 500. 500 itu lama loh. Lama sekali. Jadi sesudah 500 tahun Sang Buddha berlalu, baru muncul Pratima, baru muncul Arca,
baru muncul Rupang. Itu pun karena kena pengaruh budaya Yunani kuno. Ya, kan jalur sutra kan saat awal-awal mula kan dari Tiongkok ke India. Karena orang Tiongkok pandai berdagang memang, juga orang India akhirnya kan ketemu dan yang tempat-tempat yang makmur itu akhirnya menjadi kota dagang. Salah satunya adalah Bamiyan. Bamiyan itu sekarang di Afghanistan yang rupanya besar sekali tapi sudah hancur. Nah, karena itu jalur sutra itu begitu sukses tembus ke Eropa. Tembus ke Eropa dan saat itu budaya Yunani kuno sudah hebat sekali. Dan mereka sudah biasa menggambarkan dewa-dewi pujaannya dengan sangat detail. Kalau dia bikin rambutnya detail sekali. Kalau dia bikin otot-otot gitu di tangan, di kaki gitu, di badan, itu detail sekali. Saking canggihnya teknologi seni mereka dalam arca. Nah, ketika budaya Yunani kuno itu masuk ke jalur sutra, sudah 500 tahun sesudah Sang Buddha Mahaparinibbana, orang mulai berubah cara berpikir. Dari yang awal itu merasa sungkan, merasa tidak respect, tidak hormat, menggambarkan Sang Buddha, ya, gampangnya takut salah. Takut salah. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita punya leluhur, pengen menggambarkan. Kalau tidak punya foto, dulu kan nggak ada foto kan, nggak ada rekaman, sehingga aduh nanti sungkan. Bertahan 500 tahun, akhirnya tidak tahan. Dan juga suatu kebutuhan. Karena keren gitu, ya. Di masa itu, ya abad pertama kurang lebih, abad pertama masa itu, merasa keren sekali kalau punya objek puja yang bagus. Ya kan belum ada IG ya. Belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada media sosial, belum ada mainan. Sehingga ketika perubahan pola pikir dari yang hanya simbolik tanpa bentuk manusia, kemudian menjadi bentuk manusia ini menjadi sesuatu yang sangat hype, tren, sangat-sangat disenangi. Ya. Ketika zaman Asoka, Raja Asoka, tapi filmnya kurang pas itu. Sudah banyak orang India bikin film Asoka tapi kurang pas karena pakai versinya mereka, bukan pakai versi Buddhis. Padahal Asoka adalah raja Buddhis dan sangat berjasa. Jadi boleh dibilang kita Damayatra ini juga jasa dari Raja Asoka. Karena boleh bilang yang tercatat pertama kali melakukan pilgrim secara resmi dan secara manfaatnya besar karena membangun wihara-wihara yang dikunjungi itu adalah Raja Asoka. Asoka ini kurang lebih 300 tahun sesudah Sang Buddha. Itu belum ada arca Buddha, belum ada. Yang ada apa? Dhamma asana. Ya, singgasana dhamma yang kayak begini misalkan gini dibentuk utuh atau direlipkan atau dipatungkan kosong. Maksudnya apa? Di situ Sang Buddha mengajar. Di situ Sang Buddha membabarkan dhamma. Dharma cakra, roda dhamma. Stupa, pohon bodhi. Nah, jadi jangan sampai malu-maluin, ya. Wah, umat Buddha nyembah pohon, kita bukan penyembah pohon. Pohon bodhi itu adalah maksudnya Sang Buddha sendiri, simbolik, gitu. Dan pohon juga nyata manfaatnya langsung. Kalau pohonnya rindang, pohonnya teduh, kita di bawah pohon itu, terutama siang-siang, wah, silir-silir, ngisis, wah, adem sekali. Dan satu lagi adalah Buddha pada. Nah, di Indonesia ya karena kan kita kan berproses yang panjang. Di Indonesia lebih familiar disebut sebagai Siripada. Padahal lebih tepat Buddha pada. Kenapa? Karena Siripada itu semua digunakan oleh para guru agama di India sampai sekarang. Jadi siapapun yang merasa guru, yang merasa hebat, atau yang legend-legend, yang artinya yang sudah tiada, atau yang lebih tinggi lagi, mereka anggap, itu punya tapak kaki. Punya. Dan mereka menyebutnya Siripada. Siri itu indah, elok, bagus. Pada itu adalah tapak kaki, atau kaki. Nah, kalau kita mengarah kepada Sang Buddha,
lebih spesifik Buddha pada. Itu pasti mengarah kepada Sang Buddha. Ini masalah kata saja. Tapi sudah kadung di Indonesia ini ya, dari awal ya, orang menyebutnya Siripada. Ya tidak masalah karena mengarah kepada Sang Buddha. Tapi kalau Buddha pada seperti yang di kanan ibu bapak, lantai 1 itu pasti Sang Buddha itu. Simbolnya itu di zaman Asoka. Dharma Cakra, stupa atau candi, ya, pohon bodhi, Dhamma asana yang kosong, dan Buddha pada. Belum ada penggambaran manusia. Kenapa? Karena masih dekat dengan zaman Sang Buddha, masih sungkan dan belum dapat wawasan, belum dapat seni dari Yunani kuno. Makanya arca Buddha yang pertama ya, yang pertama secara arkeologi itu ya di Bamiyan itu. Di Bamiyan. Yang kemudian masuk wilayah Afghanistan yang sekarang ya sudah hancur. Sudah hancur. Dan itu mirip dengan kalau di Yunani itu dewa Apollo. Kalau orang Yunani melihat ini dewa Apollo, ya umat Buddha melihat ini Sang Buddha. Karena masih meniru. Meskipun nanti ada ciri-ciri fisik yang berbeda. Ciri-ciri pakaian jubah yang berbeda. Itu 500 tahun, waktu yang sangat lama untuk perkembangan Buddhis, budaya Buddhis, tradisi Buddhis memiliki arca Buddha. Jadi kalau dibilang sebut berhala, ya tidak cocok, tidak tepat. Persis seperti secara nasional, secara kebangsaan kita menghormati bendera. Tapi tadi sudah kita bahas, sebenarnya kita bukan menghormati benderanya. Tapi kita menghormati jasa-jasa para pahlawan yang luar biasa mengorbankan segala-galanya termasuk nyawanya untuk memerdekakan negara tercinta kita. Tapi kalau dipajang satu-satu fotonya 10 jam mungkin nggak kelar. Nah kalau dikumpulkan bisa ribuan. Bisa ribuan baik pria maupun wanita. Apalagi zaman kerajaan tambah banyak lagi. Zaman kerajaan juga membentuk NKRI juga. Nah, disimpelkan, dipersatukan, dimudahkan, disederhanakan dengan warna bendera merah putih. Dan itu pun juga hasil mengkopi budaya dari Majapahit. Jadi Majapahit itu salah satu umbul-umbul panji yang mereka banggakan saat itu adalah merah dan putih. Itu juga simbolik. Paling tidak simbolik ibu dan ayah. Ayah itu putih, ibu itu merah. Makanya di tradisi ada bubur merah, bubur putih. Meskipun buburnya warnanya coklat. Karena dari gula abang. Ya, gula merah. Tapi gulanya coklat. Ya, penamaan istilah. Jadi ada kaitannya dengan sejarah Nusantara. Nah itu. Nah, tambahan lagi. Kecuali, ya ini memang proses ya, proses pengetahuan, proses pendewasaan, proses kebijaksanaan. Kecuali umat Buddha ketika puja seperti saat ini atau puja pribadi, ya punya cetia sendiri, punya pratima sendiri, punya objek puja sendiri dan sebagainya. Artinya maksud di rumah. Kecuali umat Buddha itu puja minta kepada Sang Buddha, itu arahnya berhala. Meskipun tidak dilarang, ini suatu wawasan, suatu pengalaman, suatu pengetahuan, suatu kebijaksanaan yang berkembang. Karena Sang Buddha juga tidak mengajarkan meminta, tapi action. Mahamanggala Sutta yang tadi dibacakan, dan semoga kalau santai secara pribadi artinya dibaca, kan palinya kita nggak ngerti kan, kita tidak berbahasa Pali. Itulah action yang nyata. Dan Mahamanggala Sutta itu komplit. Apakah secara duniawi ataupun secara spiritual, secara lokia ataupun secara lokutara, di situ ada. Tentang manggala, tentang berkah. Dan berkah di sini adalah action kebajikan. Tidak ada meminta, tidak ada. Tidak ada.
Sekalipun Sang Buddha tidak pernah mengajarkan meminta, tapi lakukanlah, perjuangkanlah, actionlah. Makanya persis kalau kita sudah menjadi Buddhis yang berwawasan, Buddhis yang berpengalaman, Buddhis yang punya kebijaksanaan, punya pengetahuan yang baik, punya pandangan benar, itu seperti petani yang cerdas. Ya sayangnya ini bukan petani ya, tapi kalau saya ngomong petani di desa itu gampang nyambungnya. Kenapa? Petani yang cerdas, petani yang hebat, petani yang piawai, atau kalau ibu bapak pekerja. Pekerja yang cerdas, pekerja yang piawai, pekerja yang baik, petani yang cerdas, petani yang pandai, dia tidak pernah berdoa, meminta agar panen. Pekerja yang baik, pedagang yang cerdas, dia tidak pernah meminta, berdoa kepada Sang Buddha agar lancar, agar sukses. Kenapa? Karena petani yang cerdas, pedagang yang piawai mengerti sebab akibat. Tapi sekali lagi, orang berdoa tidak dilarang. Itu hak pribadi. Karena ini adalah kedewasaan, kebijaksanaan yang bertingkat, yang bertahap. Tidak bisa langsung mengerti memang. Kenapa? Petani yang cerdas, petani yang piawai, dia tahu sebab akibat. Bahkan dia tahu musim, dia tahu rasi bintang, dia tahu bagaimana mengarahkan air, dia tahu bagaimana membuat pupuk, ya, tentu organik. Ya. Kalau pestisida selain memabukkan, ya, mendem, ya, bikin blenger, ya, juga merusak ekosistem. Ya, saya melihat belum, tapi sering mendapat cerita dari orang-orang desa. Bukan cuma mabuk karena pestisida, ada yang meninggal, ada yang mati. Keracunan. Loh, racun. Tapi kalau organik dia bikin sendiri, nah itu ya bau memang, tapi tidak bikin kelenger. Petani yang cerdas, dia mengerti sebab akibat. Bahkan, ya, saya ngalami sendiri, terutama kalau musim bako ini, unik musim bako. Musim bako dalam bulan pertengahan, itu saya sering dapat selamatan. Ini tradisi memang. Jadi dapat ketan salak. Bukan salak beneran, simbolik. Ketan pakai gula merah. Gula coklat. Enggak merah sih ya. Pakai gula coklat. Nah, warna coklatnya ini seperti biji salak atau kulit salak. Ya, ngejenengi kan sejadi-jadinya orang kan. Enggak harus pakai arti sesungguhnya ngejenengi itu. Kadang bukan umat Buddha. Bante permisi apa? Ini Bante mau mau selamatan. Apa Pak? Oh, ketan. Saya udah ketan salak. Oh, Bante tahu. Saya sering dapat. Petani yang baik dia mengerti sebab akibat. Yaitu tradisi dia supaya kalau dia ngerti dia udah nggak butuh itu. Tapi saudaranya, keluarganya, bojonya nuntut. Dia nggak bikin, nanti diomelin. Ah, sudahlah bikin. Tetapi petani yang cerdas, dia mengerti sebab akibat. Musim dia tahu, rasi bintang dia tahu. Sehingga ketika dia nanam dan merawat, rata-rata panennya bagus. Rata-rata. Bahkan kadang melimpah. Artinya apa? Petani yang cerdas ini nggak sembayang, nggak berdoa, nggak minta. Enggak. Termasuk kepada Sang Buddha enggak. Oh Sang Buddha, saya nandur bako. Ya, semoga nanti panennya harganya larang, harganya mahal. Ya, enggak usah jauh-jauh, sekilo 500.000. Enggak. Kalaupun ada tradisi, ada budaya, yaitu menjaga persatuan, menjaga peninggalan leluhur, tapi dia mengerti dengan baik. Petani yang cerdas tidak minta-minta, tapi dia mengerti sebab akibat. Sama pedagang yang cerdas, melihat tetangganya maju, dia tidak akan iri, tapi dia introspeksi. Kenapa kok tetangga saya lebih maju? Oh, dia ramah, dia gercep, dia senyum.
dia parkirannya gratis. Ya, kan orang kan macam-macam ya, gara-gara parkiran nggak mau belok loh. Iya, padahal cuma 2.000. Ya namanya orang yang macam-macam. Ya. Termasuk ada cerita gini. Pernah ini biasanya kalau di kota-kota kecil, pernah nggak ngeliat ada tulisan? Kadang tulisannya gede. Ngamen hari Minggu. Berarti dari Senin sampai Sabtu nggak boleh ngamen. Paham maksudnya ya? Ngamen hari Minggu. Pernah ada tulisan begitu? Ngamen hari Kamis. Pernah lihat gitu? Kenapa ngamen hari Kamis? Kenapa ngamen hari Minggu misalkan harinya itu? Karena Kamis tutup. Pelit banget. Ya orang mau ngamen ya kasih 1.000 ya udah seneng. Dan belum pernah saya nanya ke orang toko-toko itu, belum pernah kejadian. Ada orang ngamen dikasih, terus si ngamen ini, si tukang ngamen ini kan punya grup WA, toko ini loh dia ngasih, belum pernah. Dia punya grup tapi nggak akan dia cerita. Ngapain coba? Dia mau hidup santai dan sebagainya, dia pokoknya cuma bisa buat makan. Artinya apa? Ketika tetangganya itu lebih ramai, orang yang mengerti hukum karma, orang yang mengerti sebab akibat, dia akan introspeksi. Bukan berpikir negatif. Ini ke keramat mana dia nih? Enggak. Dia mau ke keramat mana itu urusan dia. Tetapi ini introspeksi bagi saya. Mungkin ada yang kurang dari saya. Mungkin saya kurang gercep. Orang sekarang kan nggak bisa sabar kan? Ya, kalau nggak gercep kadang ditinggal. Mungkin perkara parkir yang berapa bulan dulu viral itu. Gara-gara parkir nggak jadi belok, nggak jadi datang. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika kita melihat orang lain lebih maju, karena kita sebagai petani yang cerdas, pedagang yang cerdas, kita mengerti hukum sebab akibat, kita mengerti hukum karma, kita malah introspeksi. Itu pemikiran Buddhis. Bukan cari kambing hitam. Bukan cari korban, bukan cari pelampiasan. Nah itu. Nah demikian juga dengan simbolik-simbolik yang muncul karena sudah 2.600 tahun. Ditambah beda tempat, beda suku, beda ras, beda budaya, beda bahasa, beda kebiasaan, pasti akan sangat berbeda. Kita sudah punya Borobudur aja, masih suka yang lain, dan tidak dilarang. Indonesia punya masterpiece Borobudur, ya. Tapi saya maunya tradisi Himalaya, ya silakan. Tapi saya sukanya tradisi Tiongkok, ya silakan. Tidak masalah. Kenapa? Karena itu simbolik. Tetapi orang berdoa, orang meminta tidak dilarang. Itu urusan pribadi masing-masing. Cuma kurang efektif. Misalnya gini, ada anak nih mau ujian. Apalagi mungkin ujian terakhir, ujian kelulusan. Misalkan SMP kah, SMA kah. Ya. Kalau kuliah kan ujiannya lain lagi kan. Ya, jadi kalau zaman dahulu saya masih ngalami, benar-benar ujian ini menentukan. Ya, ujian 3 hari, ujian 5 hari ini menentukan lulus atau tidak. Nah, terus si anak ini cari 10 wihara yang cun. Dia sembahyang. Dan dia teliti. Wihara ini favoritnya apa? Favoritnya Timlo. Pujanya pakai Timlo misalkan. Wihara ini favoritnya apa? Gudeg. Pujanya pakai gudeg. Wihara ini favoritnya apa? Srikaya, pakai Srikaya. Misalkan, contoh. Dia sembahyang dengan penuh kusuk, dengan penuh khidmat. Tiba waktunya ujian. Pingsan dia. Nggak ngerti, nggak bisa jawab. Itu kan sebab akibat kan? Tapi ada loh Bante, orang sembahyang di tempat itu, sukses berhasil.
Itu kan cerita yang berhasil. Lah yang nggak berhasil, lebih banyak. Lebih banyak. Jadi yang berhasil itu adalah karma baiknya sedang berbuah, berdekatan, keterkaitan dengan situasi dia sembahyang. Lah kalau dengan sembahyang beres, dengan berdoa beres, ya nggak usah bangun jam 5 pagi. Bangunnya jam 11 aja, santai-santai. Kalau dengan sembahyang beres, berdoa beres, ya nggak usah buka toko. Yang sekolah nggak usah belajar. Artinya apa? Artinya utamanya adalah action. Action. Dan saya punya keyakinan, karena ya saya juga pernah sekolah, meskipun nggak tinggi-tinggi amat ya. Kalau ada si anak ini mau ujian, dia belajar seminggu itu dengan rajin, dengan tekun, dan dia bisa meringkas. Dia punya metode-metode meringkas sehingga memudahkan menghafal poin-poinnya sehingga tinggal pengembangan, misalnya gitu kan. Dan tanpa sembahyang, saya punya keyakinan karena saya juga pernah sekolah ya. Meskipun dia tidak sembahyang, walaupun dia tidak nilainya 9-10, paling tidak 7 dia lulus. Paham gak maksudnya? Ya kan? Nah ini. Inilah yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, kebijaksanaan kita bertambah. Membuat praktik kita, karma kita semakin berkualitas. Tapi sekali lagi, tidak ada pelarangan sembahyang. Tidak ada. Ini pengetahuan. Ini pengetahuan. Tetapi sembahyang berdoa meminta itu tidak ada pelajarannya di ajaran Sang Buddha. Umat Buddha puja bakti seperti saat ini adalah mengulang dhamma. Terutama dhamma-dhamma yang sudah diketahui. Memungkinkan juga, karena narasumbernya beda-beda, dan waktu kita pun berbeda-beda, memungkinkan mendapat pengetahuan yang baru. Jadi umat Buddha puja bakti, umat Buddha sembahyang itu adalah mengulang dhamma. Dan karena ini sudah dirangkai sudah ribuan tahun, juga ada kesempatan berbuat baik. Apa saja yang sesuai dengan tempat tersebut. Misalkan, saya mau puja bakti nih. 2 hari lagi mau puja bakti, saya mau bikin bubur ketan hitam. Misalkan. Ya semoga nggak ada beneran ya, ada beneran bahaya. Nah, saya mau berbuat baik sama teman-teman. Ya mungkin yang datang kira-kira 30, saya bikin 30 porsi. Jadi selain kita mengulang dhamma, kita pun bisa berbuat kebajikan. Jadi kalau kita bilang dana, sila, bawana, saat ini lengkap dalam puja bakti yang kita lakukan. Apakah secara simbolik atau tenanan kita lakukan. Karena sudah ribuan tahun dimodifikasi, singkat, jelas, padat. Kreatif. Nah itu. Jadi dasar wawasan adalah sebab akibat, action. Sama saya punya keyakinan. Seorang petani yang cerdas, meskipun dia tidak sembahyang, dia tahu musim, dia tahu rasi bintang, dia tahu pengairan, dia tahu pupuk, dia tahu bagaimana merawat tanaman dengan baik, dia tahu bagaimana menggemburkan tanah. Meskipun dia tidak sembahyang sekalipun, saya yakin dia ada panen. Meskipun tidak melimpah, pasti ada panen. Bahkan mungkin bisa melimpah. Nah, jadi lalu apa gunanya orang sembahyang itu? Mengarahkan pikiran, mengarahkan konsentrasi, mengarahkan batin. Bahasa kerennya meskipun secuil ya, mendekati aditana. Bahasa kerennya, meskipun tidak sepenuhnya aditana, mengarahkan batin, mengarahkan pikiran, meneguhkan batin, meneguhkan pikiran, meneguhkan konsentrasi, itu termasuk aditana. Itu salah satu gunanya sembahyang. Tapi bukan minta-minta. Makanya saya pernah juga ditanya dulu, tentu sama mahasiswa lain. Gimana ibadahnya umat Buddha? Waduh, piye nih jelasinnya angel.
Sudut pandangnya udah beda kan, waktu terbatas. Mikir, piye ini dia bisa mengerti tetapi tidak salah. Tidak salah secara dhamma. Oh gini aja, ibadah umat Buddha adalah berbuat baik. Selesai. Jadi kalau umat Buddha itu berbuat baik di rumah, di tempat kerja, pada atasan, pada asisten, pada karyawan, pada lingkungan, itu sudah beribadah. Lama dia mikir, masuk akal, ya udah, selesai. Ya kalau kita cerita tradisi Paliwacana, enggak mudeng. Enggak mudeng. Tapi kalau bilang umat Buddha, apa ibadah umat Buddha? Berbuat baik. Berarti bisa di mana saja? Yes. Kapan saja? Iya. Kepada siapa saja? Iya. Bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, kepada yang bukan manusia pun kita berbuat baik. Nah ini. Ya sudah mulai panas kepalanya. Nggak apa-apa, belajar sekali-sekali. Ya. Nah, tadi di awal saya menyampaikan satu kalimat yang diulang 3 kali yang sangat populer. Dan ini pun akhirnya menjadi tradisi yang sangat baik. Tapi kalau kita mengerti, makanya karena sudah banyak terputus, sudah banyak tidak mengerti, ayo kita ulang lagi. Yaitu Bhagawa, Arahata, sama Sambuddha. Ini 3 ciri, 3 sifat Sang Buddha yang sangat terkenal, yang sangat mewakili. Sebenarnya sangat banyak, sangat banyak. Di Buddha Nusati saja ada 9. Dan itu juga meditasi. Ya, merenungkan 9 sifat luhur Sang Buddha di Buddha Nusati itu juga meditasi. Ya Anusati, perenungan terhadap nilai-nilai luhur Sang Buddha. Sifat-sifat luhur Sang Buddha. Ya berarti orang yang suka diskon bukan cuma zaman sekarang. Zaman dulu pun juga sudah suka diskon. Dari 9 di diskon 3. Bhagawa, Arahata, sama Sambuddha. Kalau Tipiso Bhagawa Arahang sama Sambuddha Wijacarana Sampano Sugato Lukawidu Anutaro Purisada Masarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawa. Panjang kan? Nah, berarti ya orang suka diskon itu bukan cuma zaman sekarang aja. Disingkat lagi menjadi 3. Nah cuman karena ini lintas bahasa, ya ada penyesuaian-penyesuaian. Ya lintas bahasa jelas itu bahasa Pali, bahasa India kuno, bahasa yang mendekati dengan Sang Buddha. Mendekati. Ya 90% lebih lah, kalau 100% memang tidak. Tapi 90% lebih, artinya sangat mirip, sangat mirip. Bhagawa. Karena ini sudah pindah tempat, pindah bahasa, pindah budaya, akhirnya jauh artinya. Ya, kalau di India masih Bhagawan. Ya, kalau nonton film India, Bhagawan. Bhagawan. Tapi artinya berbeda. Padahal maksudnya juga Bhagawa. Ya. Terus di Jawi kuno jadi Bengawan. Bengawan itu Bhagawa itu hebat, keren, terunggul, terutama, pokoknya yang hebat-hebat. Nah saat itu di dataran sini, ya dari sana itu, sungai itu hebat sekali, bermanfaat sekali. Dan kalau musim hujan, musim bandang, mengerikan. Keren, hebat, untuk pertanian, canggih, memberi manfaat luar biasa, sumber kehidupan. Tapi di sisi lain ketika musim hujan, mengerikan. Nah sehingga bagi orang zaman itu, sungai ini hebat sekali. Nah hebat saat itu, ya diarahkan kepada Bengawan. Asal katanya Bhagawa. Nah dahulu tidak diterjemahkan, ya kan kalau ingat buku yang dulu itu, ya cuman mencari bahasa Indonesia yang mendekati.
Belum sempurna, tapi mendekati, mengarah kepada bagawa. Diterjemahkan sebagai beberkah, dari kata berkah. Ya. Memang kurang familiar sih karena masih baru kan, beberkah. Ya, beberkah. Artinya pemilik berkah, empunya berkah, yang punya berkah. Siapa itu? Sang Buddha. Nah, berkah ini, kebajikan-kebajikan ini sangat banyak. Banyak sekali. Ratusan, mungkin ribuan kalau dirinci. Tapi lagi-lagi kalau banyak, kan repot. Nah, dicarilah pendekatan yang bisa menerjemahkan dari bagawa. Apa itu? Cinta kasih. Welas asih. Maitri karuna. Meta karuna atau meta. Jadi perwakilan dari bagawa adalah welas asih, cinta kasih, meta. Jadi cinta kasih itu ide, niat baik, niat luhur. Ketika diterjemahkan, dipraktekan, ada orang sakit dikasih obat, orang lapar dikasih makanan, orang haus dikasih minum, orang capek dikasih istirahat dan sebagainya. Itulah karuna. Jadi niat baik, kan semua dari niat kan, dari batin, dari pikiran. Ya, ingin berbakti, ingin menolong, ingin membantu, ingin berbuat baik dan sebagainya. Ketika itu diterjemahkan dan itu begitu cepat, itulah karuna. Kemudian ada rasa bahagia, ada rasa senang, ya, apakah karena perbuatan baik sendiri atau perbuatan baik pihak lain, itulah mudita. Jadi melihat orang lain senang, orang lain sukses, orang lain berhasil, atau melihat keberhasilan dirinya sendiri muncul rasa senang, bukan sombong, bukan, muncul rasa senang, happy gitu, senang gitu. Rasa bahagia itu mudita. Dan bisa menjaga batinnya tidak kegeeran, ya, tidak gede rumongso, ya. Kenapa GR itu bahaya? Karena ketika dicela ngamuk. Itu bahayanya. Kita udah pede nih, udah seneng nih. Seneng kegeeran. Ya kan tidak ada gading yang tidak retak. Makanya tradisi kuno kan kalau semua sempurna, jelas dijatoin. Pernah tahu tradisi itu? Supaya tidak ada gading yang tidak retak. Ya, karena tidak ada yang sempurna memang sebenarnya. Kita merasa sempurna, tapi orang lain beda sudut pandangnya. Nah ketika gede rumongso, dicuil sedikit, ngamuk. Supaya kita bisa UPK. Jadi menjaga batin, menjaga perasaan atas kelancaran, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu, dijaga batinnya, dicela tidak marah, dipuji tidak gede rumongso, supaya latihan UPK. Dan memang UPK yang paling sulit, makanya di nomor 4. Ya, tidak mudah. Kita sudah berhasil nih, udah berhasil. Ada yang nyeletuk. Satu kata aja, nggak usah satu kalimat. Langsung panas. Pujian yang tadi banyak, hilang seketika. Karena UPK memang sulit. Nah, itu. Tapi kuncinya, pintu pembukanya, meta. Itulah yang mewakili bagawa. Kemudian yang kedua, arahata. Dari kata ari dan hanta. Ya. Ari itu kata benda, yaitu musuh. Ya, maaf ya kalau ada yang namanya Ari, tapi kan namanya Ari kan dari bahasa lain, bukan bahasa Pali. Tapi kalau Ari dalam bahasa Pali artinya musuh. Hanta itu kata kerja, membunuh. Dia yang telah membunuh musuhnya, siapa? Bukan yang di luar, bukan. Kilesa, pengotor-pengotor batinnya. Loba dosa mohanya dibunuh, dipadamkan, dilenyapkan, itulah arahata, itulah kebudaan. Jadi arahata adalah dia atau seseorang yang sudah membunuh musuhnya. Dan di dalam dhamma musuh kita adalah bukan yang di luar. Musuh kita adalah kilesa kita sendiri. Loba dosa moha kita sendirilah musuh sesungguhnya kita. Itu arahata. Dan
sama Sang Buddha. Nah ini ada terjemahan tambahan baru yang tepat sekali tapi belum familiar. Yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Itu harus dicantumkan. Kenapa? Karena supaya jelas. Bodhisatta berjuang menyempurnakan paramita hingga mencapai sama Sang Buddha atas usaha sendiri. Bukan pemberian, bukan warisan, bukan diangkat, bukan ditunjuk, bukan hadiah. Dan itu nyata siapapun bisa melakukan. Mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kalau arahata tadi adalah kesucian, karena telah membunuh musuhnya sendiri yaitu kilesa, loba, dosa, moha, dan seterusnya. Kalau sama Sang Buddha ini adalah dia yang mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Inilah kebijaksanaan. Jadi sejak awal Sang Buddha membabarkan Dhamma ini masih terpelihara dan akhirnya menjadi tradisi, menjadi simbolik. Bagawa, arahata, sama Sang Buddha. Cinta kasih, kesucian, kebijaksanaan. Nah, ketika suatu masa masyarakat tidak punya kondisi belajar, ya, mungkin zaman paceklik, mungkin zaman perang, mungkin zaman kesusahan, untuk menyampaikan ajaran yang begitu mendalam ini butuh media, butuh sarana, butuh alat. Dan saat itu alat yang paling mudah adalah gambar, citra. Makanya muncullah penggambaran-penggambaran. Tetapi asalnya sama, dasarnya sama. Termasuk yang populer adalah Avalokitesvara. Yang asalnya dari India, masih dari India. Ya. Kemudian masuk ke Himalaya, tambah keren, tambah luar biasa penggambarannya. Nah, ketika pindah ke Tiongkok, berubah menjadi ke Tiongkok, nah, menjadi feminim. Selama masih di daratan India sampai ke Himalaya, itu tetap maskulin. Meskipun itu adalah perkembangan. Tapi kenapa ke Tiongkok menjadi feminim, menjadi Dewi Kuan Im? Karena mungkin bagi peradaban mereka, kesukaan mereka, kesenangan mereka, cinta kasih ini paling cocok dengan feminim. Yaitu masalah kesepakatan saat itu mereka. Artinya, niat awal, tradisi awal, Dewi Kuan Im dengan Sang Buddha, Avalokitesvara dengan Sang Buddha, tidak berbeda sama sekali. Tidak berbeda sama sekali. Makanya cara mereka saat itu adalah untuk supaya Sang Buddhanya tidak hilang, sumbernya dari Sang Buddha, di mahkotanya ada Buddha. Gitu. Di mahkotanya ada Buddha. Jadi kalau ada penggambaran dianggap Dewi Kuan Im, kalau secara standarnya nih ya, standar seninya, standar filosofinya, di mahkotanya ini ada Buddha. Kalau Bodhisatta Maitreya, di mahkotanya ini adalah stupa atau candi. Itu filosofinya. Gitu. Artinya apa? Aslinya, niat awalnya, ide awalnya, tradisi awalnya, Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im tidak berbeda dengan Sang Buddha. Kenapa ini saya sampaikan? Karena belakangan orang-orang yang tidak mengerti menganggap terpisah. Menganggap bukan. Menganggap tidak ada hubungan. Padahal aslinya Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im tidak berbeda dengan Sang Buddha. Artinya salah satu yang disimbolkan dari Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im yaitu meta cinta kasih,
adalah cinta kasih atau metta welas asih dari Sang Buddha. Kalau di Sri Lanka itu kalau nggak salah namanya Nata kalau nggak salah. Di Sri Lanka itu, Avalokitesvara itu masih maskulin karena dekat dengan India. Gitu. Nah, kemudian kebijaksanaan itu disimbolkan dengan Wajrapani. Wajra, bajra, baja. Kalau kita gotak-gatuk bahasa. Wajra, bajra, baja. Jadi kalau wajra ini punya beberapa arti, tapi kalau bajra itu memang arahnya ke baja. Logam alamiah, ya, yang saat itu ditambang dengan alamiah, yang paling keras saat itu, ya, karena zaman tradisional belum ada alat canggih. Kalau sekarang kan ada platinum, ada nikel, macam-macam banyak sekali. Saat itu yang ditemukan dan digunakan adalah bajra atau baja. Nah, kalau wajra itu bisa berlian, bisa halilintar. Yang kemudian menjadi bajra, menjadi baja. Kenapa intan? Karena intan adalah benda alam alamiah yang bisa memotong apapun, yang paling keras. Bahan baku berlian adalah intan. Intan digosok, dibentuk sedemikian rupa menjadi berlian. Kenapa berlian? Brilian, gemerlapan, berkilauan. Ketika kena cahaya itu berkilauan. Dan itu benda alamiah yang terkeras bisa memotong apapun saat itu. Ya, kalau ke tukang-tukang seniman batu, dia motong pakai gerinda. Nah, di antara mata-mata gerindanya itu ada intan. Kecil-kecil memang, tapi tajam sekali karena banyak. Halilintar, ya, guntur, petir, ya, dibayangkan aja, jangan dicoba. Ketika menyambar, pohon kelapa, tahu kan pohon kelapa? Ya. Saat ini saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa merubuhkan pohon kelapa tanpa alat. Ya, dorong pohon kelapa. Akarnya kan ribuan. Tapi ketika pohon kelapa itu disambar petir, mati. Karena listriknya puluhan ribu watt, mungkin ratusan ribu watt kali. Artinya apa? Kuat sekali, kencang sekali, hebat sekali, tajam sekali, memotong kotoran-kotoran batin. Memotong kebodohan, memotong kegelapan batin. Itu wajra, bajra atau baja. Disimbolkan dengan Bodhisattva Wajrapani. Arahata Sang Buddha sendiri. Dan 3 arca ini di masa Jawa kuno sangat populer. Sangat-sangat populer. Yang sampai saat ini masih tertinggal, ya mungkin saking gedenya nggak bisa dirusak, di Candi Mendut. Benar Candi Mendut kan? Selfie-selfie. Saking gedenya, mungkin saking gede dan tentu sebab-sebab baik lainnya saat itu, tidak hancur, tidak rusak. Ya, jadi tengah itu Sakyamuni besar sekali, kanan kirinya Avalokitesvara dan Wajrapani. Dari batu utuh, bukan sambungan. Itu pernah populer di Jawa kuno. Yang juga masih ada bisa kita jumpai meskipun sudah rusak, ada di Candi Plausan. Itu juga sama. Sakyamuni, Wajrapani, Avalokitesvara. Itulah cara orang kuno dulu mengajarkan Dhamma dengan seni citra, dengan seni penggambaran. Sangat-sangat mendalam. Namun karena sudah ribuan tahun, orang-orang yang menggunakan tetapi tidak memahami sejarahnya, menganggap berbeda. Nah, ada pertanyaan, kok Wajrapani tidak populer? Ya, nggak populer kan? Bodhisattva Wajrapani nggak populer. Karena kebijaksanaan, angel, lebih sulit, abstrak. Kalau cinta kasih, gampang banget. Gampang banget. Ada orang kelaparan. Ini saya punya makanan, semoga bisa membantu. Nyata. Ada orang kausan, ini minuman. Apalagi memang saya sudah tahu kamu sakit, saya dari rumah bikin wedang jahe. Kamu masuk angin. Nyata. Ada orang kedinginan. Ya, ada orang nggak punya pakaiannya rusak.
ada orang kena bencana, kita kasih nyata. Tapi kalau kesucian, piye? Apa ya kesuciannya? Mau ngasihnya apa? Kalau kebijaksanaan, diceramahkan 2 jam, bukannya happy malah senewen. Itulah kenapa awal kita suara atau Dewi Kuan Im sangat populer. Kenapa? Karena sangat nyata, real, function real, donor darah real, ngasih orang makan real, berbakti sama orang tua real, membantu anak real, ya. Menyokong pasangan real, ya. Ada orang kesusahan real, ya. Bahkan kita ditilang, ya, tilangnya tilang damai, real juga. Sudahlah. Ya, jarang-jarang saya sebulan sekali, belum tentu ditilang. Awalnya marah tapi ikhlas juga. Real, nyata. Itulah kenapa yang membuat awal kita suara atau Dewi Kuan Im sangat populer. Karena cinta kasih itu real. Ya, berkah, kebajikan-kebajikan itu real. Itu. Karena ini zaman belum ada buku, belum ada teknologi canggih, belum ada alat untuk merekam ajaran. Jadi dengan media gambar. Awalnya 3 ini utuh. Tapi karena kesucian, opo yo angel, halus dalam sekali. Kebijaksanaan, opo ya bijaksana ya, luas sekali. Sehingga makin diskon. Tinggal 1. Tapi asalnya tidak berbeda. Atau sumber yang sama yaitu Sang Buddha. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia ketika perkembangan ajaran. Pernah terjadi. Jadi ada orang yang terlalu kaku memahami satu sudut pandang, melarang keras, tidak boleh ada arca, pratima, Aulekiteswara atau Kuan Im di wihara. Nah itu pernah terjadi. Pernah ngalami cerita itu zaman dulu? Enggak ya? Ya nggak usah pusing-pusing, nggak usah ikut denger. Tapi pernah ribut besar. Ya beliau-beliau yang bijaksana ya santai nggak mau ikut. Kenapa? Karena itu sumbernya sama dan bodhisatwa-bodhisatwa itu sudah diverifikasi, sudah divalidasi oleh para suhu Mahayana senior yang berpendidikan, yang cerdas, yang mengerti sejarah, sifu-sifu yang luar biasa. Mereka mengaku iya, itu simbolisasi. Tidak ada historisnya, tidak ada sosoknya, tidak ada makhluknya, tidak ada. Itu manifestasi dari meta dan panyanya Sang Buddha. Aulekiteswara, Dewi Kuan Im adalah manifestasi dari metanya Sang Buddha. Wajrapani manifestasi dari panyanya Sang Buddha. Karena panya kebijaksanaan inilah yang memotong, yang menghancurkan, ya, intan atau halilintar, memotong, menghancurkan kebodohan batin. Jadi memang tidak ada sosoknya, tidak ada. Karena memang simbolik. Tapi orang dulu lebih mudah mengerti dengan gambar, dengan simbol. Nah, sehingga kalau kita mengerti, tidak menjadi berhala. Ya. Jadi kalau kita ringkas adalah kebajikan-kebajikan cinta kasih, kesucian, ya, yaitu adalah arahata, dan kebijaksanaan sama Sang Buddha. Dan itu bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Jadi kalau kita baik, sungguh-sungguh baik, itu sudah sesuai dengan Dhamma. Kemudian kesucian mungkin terlalu tinggi, kita sederhanakan adalah damai. Damai. Ya. Orang damai pasti bahagia. Orang bahagia belum tentu damai. Kenapa? Siapa tahu dia bahagianya karena menang lotre, dapat togel. Itu belum tentu damai loh. Iya. Lah, dia habis dapat togel dia terus dugem. Tapi kalau orang damai pasti bahagia. Dan kebijaksanaan. Nah, bijaksana ini luas. Saya kasih contoh. Kenapa Sang Buddha tidak mengajarkan muridnya, siswanya, apakah
para garawasa rumah tangga ataupun pabajita untuk vegetarian. Padahal usul itu ada di zaman Sang Buddha. Tapi Sang Buddha menolak dan menjelaskan. Kenapa? Karena faktanya ketika kita mengadakan sumber makanan dari manapun, tidak ada yang tanpa pembunuhan. Ingin makan nasi? Nasi dari mana? Nasi dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Orang nanam padi, apakah tidak ada pembunuhan? Salah satu yang paling merepotkan hama di sawah adalah keong mas. Dan sialnya, sial ini memang, keong mas enak. Dulu zamannya tutut, zamannya ciput, masih eksis, belum punah, keong mas nggak dimakan. Karena ada stigma, ini beracun, karena berwarna. Karena ada tutut, ada ciput, tahu nggak itu? Yang kecil-kecil itu di sawah, ya? Apa? Iya, warna hitam betul. Saya ngalami, keong mas itu diabaikan, tapi sangat mengganggu pertanian. Karena telurnya sekali nelur, wah banyak sekali. Nah ketika ciput habis, tutut habis, sial itu si keong. Dimakan juga. Lah mereka dibunuh, kenapa? Kalau nggak dibunuh, nggak panen. Wereng, walang sangit. Masih ketemu walang sangit nggak hari gini? Itu baunya, baunya nggak enak sekali dan pedas sekali. Pedas sekali, udah pedas dan gak enak baunya. Itu dibasmi, dibunuh, kalau enggak ngerusak calon padi. Belalang, ya, cacing-cacing. Itu baru berbicara padi. Sayuran. Ya. Katanya kalau sayuran yang bolong-bolong itu pestisidanya sedikit, karena dimakan ulet. Ya kalau uletnya 1, kalau uletnya 1000. Makan batangnya doang mau lama-lama. Ya mungkin sekali kepaksa, ya lah sisa batangnya, kan batangnya keras kan, yang dimakan daunnya. Ya udah daripada yang lain. Seminggu makan batangnya, dilempar itu piringnya. Ingin mendapatkan sayuran yang optimal, semprot. Hamanya dibunuh. Jadi solusinya Sang Buddha adalah, kalau bahasa Mandarin itu ada itu, Sang Ciro, ya. Saya ilatnya ilat Jawa ya. 3 syarat. Makanan itu yang dari hewani bisa dikonsumsi. Tidak mendengar, tidak melihat binatang itu dibunuh. Ya. Jadi ketika tidak tahu secara langsung binatang itu dibunuh, ya, tidak menyaksikan, tidak mendengar binatang itu dibunuh, dan yang ketiga tidak ragu-ragu binatang itu dibunuh buat kita. Nah misalkan ini contoh. Ya, saya diundang sama Pak Bekti main ke rumahnya. Terus sama Pak Bekti itu di halaman ada ayam. Entah itu ayam jago atau ayam betina. Nah, terus suatu ketika saya diundang lagi main, ya apakah ya ngobrol-ngobrol atau ngopi atau transit atau cerita-cerita dan sebagainya. Terus mendekati makan siang. Nah, terus salah satu hidangannya ayam besar sekali. Terus saya lirik yang di sana, kok ayam sana enggak ada ya? Wah jangan-jangan ini, ya cuma diterima doang tapi tidak dimakan. Karena ragu-ragu bahwa binatang itu dibunuh untuk kita. Nah ini berlaku untuk umat Buddha, bukan hanya untuk pabajita. Berlaku umat Buddha, artinya apa? Ini solusi. Kenapa? Karena kalau kita ngurusin yang benar-benar pure nabati dari tumbuh-tumbuhan, enggak bisa. Oke lah, nanam sendiri, terus dari kokopit itu, dari sabut kelapa, dan sebagainya, misalkan. Oke, makanan lolos. Listrik. Salah satu sumber listrik kita ini dari turbin, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kan pakai turbin kan? Turbinnya pakai apa? Pakai kuda, pakai sapi, pakai apa? Pakai air.
Di dalam air itu banyak sekali makhluk hidup. Minimal ikan kecil atau kecebong. Ketika dia masuk ke turbin, apa yang terjadi? Mati. Jadi kalau tidak mau membunuh, jangan pakai listrik, pakai lilin. Jadi rumahnya putus kabelnya. Enggak bisa. Enggak bisa. Satu lagi, contoh ekstrim. Satu lagi. Misalkan ada perkumpulan, grup. Entah grup kecil, grup sedang, atau grup besar. Atau bisa pribadi, tunggal. Mau berbuat kebajikan. Bangun panti asuhan, bangun sekolahan, bangun rumah sakit, bangun tempat ibadah. Kalau kita Buddhis, bangun wihara. Niat baik, sungguh-sungguh baik. Tanah sudah ada, dana sudah digalang. Tibalah waktu pengerjaan. Apa yang dilakukan para tukang bangunan dalam mengerjakan bangunan yang pertama kali? Pondasi. Pondasi itu ada di mana? Melayang di atas? Ada di tanah. Di dalam tanah ada apa? Banyak sekali makhluk hidup. Tidak bisa. Makanya Sang Buddha ketika diminta oleh orang yang, itu pertanyaan menjebak, meminta murid-muridnya untuk vegetarian. Sang Buddha memberi jawaban 3 hal ini. Selama tidak melihat binatang itu dibunuh untuk kita, selama tidak mendengar binatang itu dibunuh untuk kita, keok-keok, mo-mo, dan tidak ragu-ragu binatang itu dibunuh untuk kita, kita memakan benda mati. Bahasa forensik kita memakan mayat. Bahasa lapangan kita memakan bangkai. Udah mati. Mayat kan udah mati kan? Bangkai kan udah mati. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau ke pasar beli ayam, Pak, saya beli mayat ayam. Bahasa Indonesia yang benar, tetapi lucu. Sudah mati, kita nggak tahu dari mana, kita tidak order, kita tidak pesen. Itu solusinya. Kenapa? Karena tidak ada sumber makanan apapun yang tanpa membunuh satu hewan sekecil pun, termasuk semut, tidak ada. Kita pakai listrik, ternyata juga ada pembunuhan dari binatang-binatang air. Ibu bapak pakai motor, ibu bapak pakai mobil, ibu bapak nge-grab, ibu bapak gojek, pakai kendaraan. Kalau itu berkilo-kilo, minimal ada satu semut yang kelindes, minimal. Minimal. Jangankan pakai kendaraan, jalan kaki saja, ya. Kalau kita jalan kakinya panjang berkilo-kilo, kita trekking, ya, kita jogging, kita olahraga, minimal ada satu semut yang mati, dan itu makhluk hidup, dan itu pembunuhan. Tapi tidak ada niat ke sana. Enggak mungkin kita mau jalan nih. Aduh ya, kapan nyampenya? Dan malah kejungkel, pusing sendiri kan? Pusing sendiri. Jangankan ngeliat kakinya, jalan ngeliat bekas tapak kakinya, mumet sendiri. Toto nabrak, toto kejeduk. Enggak bisa. Makanya karma adalah niat, cetana, kehendak. Melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Baik atau buruk. Itulah kebijaksanaan. Di zaman Sang Buddha ada kasus rodo ekstrim. Ya, jangan dilakukan. Jadi ada sebuah kejadian. Kan zaman dulu masih alamiah antara predator dengan korban. Misalkan harimau atau singa atau predator memangsa rusa. Ya. Kan biasanya kalau sudah kenyang kan ditinggal. Ya. Manusia yang paling kreatif memang. Ya. Jadi kalau alamiah, hewan-hewan itu ketika dia dapat mangsa, makan, normalnya, umumnya, ketika sudah kenyang, ditinggal. Karena singa nggak punya kulkas. Nah, daging yang ditinggal itu, kalau urgent, ya kalau dibutuhkan, itu boleh dikonsumsi. Boleh dimasak. Misalkan kalau sampai tidak ada makanan paceklik misalkan. Terus di pinggir hutan atau di hutan ada mayat itu tadi, ada bangkai itu. Tapi masih layak. Nah kemudian karena paceklik tidak ada makanan saat itu, seorang biku itu boleh mengambil,
kemudian memberikan kepada perumah tangga untuk dimasak, untuk dijadikan bahan makanan. Boleh. Kenapa? Karena benda mati, bukan benda hidup. Iya. Terutama kalau urgent, gitu. Tidak mengapa. Itu sampai ada kasus seperti itu. Kenapa? Karena yang kita makan adalah benda mati. Dan kita nggak janjian sama singanya. Singa, ini saya giring rusa ke tempat kamu ya. Nanti kamu tangkap, kita bagi dua. Kan enggak kan? Alamiah. Itu kebijaksanaan. Jadi kita melihat secara lengkap. Melihat gambaran utuh, kemudian munculkan logika, pengetahuan, wawasan, pembanding, analisis, menjadi kebijaksanaan. Memang tidak mudah. Tapi itulah yang harus kita pelajari, kita ketahui, dan kita latih dalam keseharian. Nah, kesucian, ya padamnya dosa, dosa, moha. Cinta kasih adalah kebaikan-kebaikan. Dan cinta kasih ini yang paling mudah untuk dipahami, dimengerti, dan diterapkan langsung. Kalau kita mengatakan, oh dia bijaksana, koyo opo bijaksananya. Karena kalau kita belum bergaul akrab kan, kita belum tahu kan, ya, belum tahu. Makanya ada istilah beli kucing dalam karung, atau dapat kucing dalam karung, yang ngeong ketika dibuat, ih biawak. Selama kita belum akrab, belum berasosiasi dekat, belum tahu. Tapi kalau sudah dekat, sudah akrab, ya, sudah mengerti karakternya, baru tahu seberapa kebijaksanaan dia. Sang Buddha mengatakan ada beberapa cara untuk mengetahui orang itu bijaksana atau tidak. Dari perilakunya, ya, dari ucapannya, dalam waktu yang lama perilakunya kita berasosiasi, ya, dari ucapannya dalam waktu yang lama kita berasosiasi, dan paling tidak ketika dia dapat masalah. Paling gampang, ketika dia memetik buah karma buruk, kita bisa tahu sejauh mana kebijaksanaan dia. Kalau dia bersabar, dia bertahan, dia berpengendalian diri, dia terus berjuang, dia cukup bijaksana. Tapi kalau kayak tadi, sudah GR, tutuk satu, duar, belum bijaksana. Ya, jadi paling gampang ngelihat orang itu bijaksana atau tidak, paling cepat lihat ketika dia menghadapi masalah. Ya amit-amit gitu, amit-amit maksudnya. Ya, lihat seberapa kita bijaksana, lihat ketika kita sedang memetik buah karma buruk. Ketika kita sedang memetik buah karma buruk, seberapa sabar kita, seberapa berpengendalian diri kita, seberapa tingkah laku kita, itu ukuran kebijaksanaan kita. Jadi boleh dibilang, dari semua cara yang paling instan ketika kita mau melihat kebijaksanaan diri kita dan kebijaksanaan di sekitar kita adalah lihat dia sedang sulit. Lihat kita sendiri sedang sulit. Dan kalau kita menjalani kesulitan itu dengan sabar, dengan berpengendalian diri, dengan kebajikan, dengan penuh telaten, dengan penuh pengetahuan, dengan penuh kebijaksanaan, ya itulah ciri orang yang bijaksana. Makanya tidak mudah memang. Yang paling mudah adalah meta. Awala kita suara. Dewi Kuan Im. Karena real. Nyata sekali. Nyata. Dan orang yang penuh kebajikan, ya kalau kita kaitkan dengan doa, nggak usah berdoa. Nggak usah sembahyang. Bahasa gampangnya, nyenggol dikit aja udah. Pernah ada kejadian, banyak kejadian, tapi saya tidak ceritakan kejadian saya, jangan, nggak boleh narsis, nggak boleh. Di sebuah wihara ada seorang bante, seorang biku yang berlatih dengan baik, ya, yang sangat baik, bagus. Suatu ketika hordengnya rusak, ya, misalkan ada masalah atau ruang tamu atau apa saja, kan wiharanya kan besar kan. Ada satu sudut hordengnya rusak, mungkin tiap pagi kena matahari, Bantunya baik sekali, pandai, luar biasa lah. Pengabdiannya, pelayanannya diakui oleh masyarakat. Bahkan bukan hanya yang Buddhis, bahkan bukan Buddhis. Beliau meriksa, oh rusak.
Cuma ngebatin, nanti kalau keluar sambil cari gorden. Nanti kapan? Ya mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, ya karena nggak ada rencana. Ya, kan sekalian jalan kan lebih ngirit ya. Wirawiri juga kan capek, apalagi kalau di kota kan macet. Nah, ngebatin, oh rusak ya sudah, wajar, anicca. Kalau keluar sambil nyari. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ada seorang ibu-ibu tidak kenal dana hordeng. Sekarang saya tanya, ini sekitar 20-an, 30-an. Siapa yang belum pernah ikut Sanggadana Katina? Yang belum pernah? Oh belum pernah? Ya nanti sekitar Oktober mas. Oktober atau November. Lihat aja, nggak usah ikut, lihat aja. Umat Buddha antri memberi. Bukan antri sembako. Bukan antri minta, bukan. Antri memberi. Antri berbuat baik. Berbondong-bondong. Bahkan bisa ribuan orang. Nah, mas-mas yang satu ini. Berarti yang lain hampir semua sudah pernah ikut Sanggadana kan? Sudah pernah berdana kan? Pernah nggak kepikiran dana hordeng? Pernah nggak kepikiran? Bante ini hordeng buat wihara, pernah nggak? Artinya kejadian yang ajaib, yang langka. Bantenya nggak ngomong siapa-siapa, enggak. Kami tahu sesudah cerita itu terjadi. Ya. Jadi lagi bersih-bersih, lagi ngecek-ngecek, ya, karena salah satu tugas biku adalah merawat wihara yang dia tinggali. Oh rusak, ya udah. Nanti sekalian jalan sambil cari hordeng. Ya nantinya itu bisa minggu depan, bisa bulan depan, karena tidak ada rencana. Ada ibu-ibu dana hordeng. Dan lebih ajaibnya, nggak kenal sama ibu-ibu itu. Bukan umat situ, dan bantenya di situ sudah lama ya, sudah puluhan tahun, tahu persis siapa orang baru, siapa orang lama ya. Ya jangankan puluhan tahun, setahun aja tinggal di wihara itu tahu orang baru sama orang lama, ya kan? Sama ibu-ibu juga kan di rumah kan? Kalau sudah setahun kan tahu orang lama sama orang baru kan? Diperiksa bukan orang situ. Bukan umat situ. Tambah membingungkan. Sampai apa ini dewa yang menyamar? Itulah orang penuh kebajikan. Ya tidak masuk akal. Oke lah ini manusia beneran, oke manusia beneran. Ibu-ibu aja, nggak kepikiran, ini bukan kode ya, bukan ya, ini kisah nyata maksudnya. Ini bukan kode nanti ibu-ibu suruh dana hordeng, bukan. Ibu-ibu aja yang biasa memberi, ya, bapak-bapak saja yang biasa ke wihara, nggak kepikiran loh dana hordeng loh, nggak kepikiran. Dan tepat waktu, tepat waktu. Kecuali misalkan dana spray, dana sarung bantal gitu kan, itu kan juga digunakan di wihara kan, apalagi kalau wihara yang apa namanya, penginapannya banyak. Tapi kan nggak kepikiran, yang kepikiran kan makanan, minuman, terus sarana yang sehari-hari dipakai, alat pel dan sebagainya. Ini cuman apa ya, gumam, oh hordengnya rusak. Ya udah nanti kalau kapan jalan sambil cari. Itulah orang bejo. Tapi bejonya karena penuh kebajikan, melakukan manggala, melakukan berkah-berkah, melakukan action. Dan ini kisah nyata. Nanti lama-lama ibu bapak tahu bantenya. Jangan disebut dulu biar penasaran. Tapi ini kisah nyata. Dan kami pun mengalami itu. Saya ada satu lagi, teman saya. Di suatu kota transit, makan siang transit. Nah, saat itu lagi sibuk-sibuknya ngajar. Pak Baja kah, ya, terus ngajar apa namanya kursus, kan ada grup-grup tertentu tuh bikin kursus, dhamma kelas, Buddha suta-suta. Nah, Bante ini memang suka belajar. Tapi karena terburu-buru, ada benda kecil yang ketinggalan. Benda kecil. Apa itu? Flash disk. Benda kecil penting ya bagi orang yang suka belajar, tapi suka ketinggalan. Ingatnya waktu makan. Aduh iya. Flash disknya ketinggalan. Ya sudahlah, seadanya saja. Ya nanti ya paling fotokopi sutanya atau apa dan sebagainya. Tapi untuk tempat lain masih kepake flash disknya. Waktu makan siang ada bapak-bapak dana flash disk. Coba. Angin dari mana itu? Ngasih permen, ngasih minuman,
ngasih makanan, biasa. Tapi kepikiran nggak dana flash disk? Ayo di sini nih, ada 30-an. Sudah ada yang pernah dana flash disk belum? Ada yang pernah dana flash disk? Ada, pernah, iya. Sama siapa? Iya, berdana, ngasih. Iya, berarti ngasih ya, betul. Iya. Ya, dari puluhan ini cuma satu. Ya, artinya apa? Sesuatu yang nggak umum gitu. Artinya apa? Ada saja jalannya. Ya nggak kepikiran lah. Mungkin nama bantunya juga nggak kenal. Cuman maksudnya dia punya sesuatu yang saat itu mungkin ya bisa digunakan, ya masih baru tapi bisa digunakan, masih oke. Tapi kan nggak umum lagi dana makan siang. Bantai ini saya mau dana, tapi ini apa loh? Kok baru ngebatin. Itulah meta, itulah cinta kasih, itulah kebajikan. Ada saja jalannya. Makanya kalau ada orang hoki, orang bejo, jangan dilawan. Ini maaf ya, ini contoh tidak baik, tapi ini nyata, ini contoh tidak baik, jangan dilakukan. Waktu saya masih di rumah dulu, saya sering nonton, ya bukan pemain, bukan pelaku, orang judi, nonton ya nonton. Ya saya tahu, tapi saya tidak mempraktekkan karena agak beresiko. Ya judi-judi kartu lah gitu. Ngelihat, karena nggak bisa menghindari karena itu pergaulan. Kalau kita kenal pemain-pemainnya itu, ya itu bersila tapi bukan meditasi. Kalau kita nanti pelajari ada pola-polanya loh. Ada pola-pola, ada menit-menit tertentu, paling tidak 30 menit atau 1 jam, maksimal 1 jam. Orang itu lagi karma baiknya berbuah, orang itu lagi bejo, lagi hoki. Mau dihajar seperti apapun, enggak bisa. Yang ngajar akan habis-habisan. Tapi itu temporari, paling banter sejam. Gitu. Itu saya selidiki, tapi enggak saya praktekkan, ya, karena beresiko, tapi saya ngamati. Jadi ternyata karma baik itu unik sekali. Ketika orang ini lagi karma baiknya berbuah, mau dihajar pakai apapun, bahkan dicurangi pun tidak hancur. Tapi kalau karma baiknya sudah lewat, karena kan anicca kan, terus turun, nggak usah dikerjain, hancur sendiri. Ya, makanya kalau si penjudi piawai, ketika dia lagi karma baiknya berbuah, terus dia maksimalkan, terus dia tahu ini jamnya sudah lewat, misalnya sudah sejam, nggak mungkin lah, bisa berjam-jam nggak mungkin. Dia akan istirahat supaya tidak hancur. Itu contoh di masyarakat, tapi jangan ditiru, jangan. Ya. Ini lagi meresahkan, ini kan pinjol sudah meresahkan, judul sudah meresahkan, judi online. Korbannya sudah ada polisi loh. Jadi suami istri, pasangan muda, suaminya ini terjebak judi online, ya, sampai istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah, sampai dibakar bojonya itu, polisi sama polisi. Karena sudah meresahkan rumah tangga. Tapi ketika orang lagi hoki, itu benar-benar ada saja jalannya. Dan bahkan mind blowing, benar-benar di luar dugaan. Ya kembali lagi, coba siapa orang yang kepikiran ngasih hordeng di waktu yang tepat. Sampai sekarang pun saya masih belum bisa terima itu logikanya. Logikanya belum bisa terima, makanya jangan-jangan dewa yang menyamar itu. Karena nggak umum gitu, nggak umum. Flash disk saja nggak umum loh. Aduh, ketinggalan. Ya sudahlah, nanti sebisanya aja bahan yang ada. Ya ada orang yang ngasih. Ya akhirnya sukses acaranya, lancar. Itulah meta. Itulah awalnya kita suara. Itulah Dewi Kuan Im. Itulah Bagawa yang sangat nyata. Artinya apa yang kita bahas ini adalah bagaimana kita mengingat kembali tentang ajaran-ajaran Sang Buddha yang nyata bisa kita praktekkan, yaitu kebajikan, damai, dan kebijaksanaan. Tiga-tiganya sudah kita kasih contoh, tinggal kita ingat, kita pahami, dan kita terapkan dalam keseharian kita. Sangat-sangat bermanfaat. Ya saya pun ini kalau tidak punya kebajikan ya enggak sampai sini. Sampai bulan Desember pertengahan doang. Ya betul, orang bejo ada saja jalannya. Orang hoki ada saja jalannya. Dan hoki itu, bejo itu
dibuat. Itu efek dari kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Makanya terjemahan yang saat ini adalah persujudan kepada yang beberkah, Bagawa. Yang maha suci, Arahata. Yang telah mencapai penerangan sempurna oleh usaha sendiri, sama Sang Buddha. Baik, cinta kasih, ulas asih, Bagawa, kesucian, Arahata, dan sama Sang Buddha, kebijaksanaan. Kita harus baik, dasari dengan cinta kasih, ulas asih. Ya. Kita harus damai, ya, karena kalau ribut akan lebih berabe, lebih repot daripada kita damai. Dan kita harus bijaksana. Dan ini nyata bisa kita terapkan, bisa kita latih dalam keseharian kita. Jadi kalau mau diringkas, mau dibikin mudah, baik, damai, dan bijaksana. Sangat-sangat nyata, sangat-sangat bisa kita latih, bisa kita terapkan, dan kita dapatkan manfaatnya dalam keseharian kita. Karena Buddhana atas perhatiannya semua, semoga kita terus maju dalam Dhamma, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.